Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila dengan NIM 2120202174. Di sini saya dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah. Video ini merupakan bentuk ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Ahmad Fadil, Magister Pendidikan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita sebagai manusia tentu memiliki banyak sekali tugas dan kewajiban yang harus dilakukan. Dalam melakukannya, tentu manusia membutuhkan pegangan atau pedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pedoman utama bagi manusia, yaitu Al-Quran. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga meninggalkan warisan sebagai sumber rujukan kedua, yaitu hadis. Selanjutnya, saya akan memasuki materi pertama, yaitu Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Sedangkan secara istilah, Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia. Materi selanjutnya ialah keistimewaan Al-Quran. Apa saja sih keistimewaan Al-Quran? Mari kita bahas bersama-sama. Keistimewaan Al-Quran yang pertama ialah keindahan bahasa Al-Quran itu tidak dapat ditiru oleh siapapun. Yang kedua, kemurnian Al-Quran dijaga sampai hari kiamat karena Allah sendiri yang menjaganya, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hijr ayat 9 yang berarti, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Yang ketiga ialah membaca Al-Quran itu termasuk ibadah. Yang keempat, Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya tentang hukum-hukum dalam Al-Quran. Hukum-hukum dalam Al-Quran itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu membahas tentang hal-hal yang wajib diyakini, seperti tauhid, kenabian, kitab-kitabnya, malaikat, hari akhir, dan sebagainya yang berhubungan dengan akidah. Yang kedua, hukum-hukum akhlak, yaitu hal-hal yang harus dijadikan perhiasan diri oleh setiap mukallaf, berupa sifat-sifat keutamaan dan menghindarkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Yang ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan amal perbuatan mukallaf. Dari hukum amaliyah inilah muncul dan berkembangnya ilmu fikih. Hukum amaliyah itu sendiri dalam Al-Quran terdiri dari 2 cabang. Yang pertama ialah hukum ibadah yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua ialah hukum muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Selanjutnya, fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dilihat dari ayat-ayat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama ialah sebagai al-huda atau petunjuk bagi kehidupan manusia. Yang kedua sebagai rahmat atau keberuntungan. Yang ketiga sebagai furqan, yaitu pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang keempat sebagai busyroh, yaitu berita gembira. Yang kelima sebagai nur atau cahaya. Yang keenam sebagai syifaul al-sudur atau obat bagi rohani yang sakit. Yang ketujuh sebagai hakim, ialah sumber yang bijaksana. Selanjutnya, fungsi Al-Quran bagi manusia. Yang pertama ialah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia dalam berperilaku dalam kehidupan baik terhadap sesama manusia maupun makhluk lainnya. Yang kedua, sebagai penuntun dan petunjuk bagi manusia dalam meraih kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga ialah memberikan informasi-informasi
tentang hal-hal yang tidak dapat dimengerti oleh akal pikiran, seperti tentang hari kiamat, tentang kehidupan akhirat, tentang surga dan neraka, dan makhluk-makhluk gaib. Yang keempat, sebagai penjelas ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab para nabi yang terdahulu. Selanjutnya kita memasuki materi yang kedua, yaitu sunnah. Tentu teman-teman sekalian sudah sering sekali mendengar kata-kata sunnah. Pada pembahasan ini saya akan membahas tentang pengertian sunnah. Sunnah secara bahasa berasal dari kata sanna yasunnu, sunnah yang bermakna perilaku seseorang, atau at-thariq yang bermakna jalan yang baik ataupun buruk. Sementara itu menurut Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa sunnah secara bahasa adalah perilaku dan kebiasaan yang dibiasakan. Sedangkan menurut ulama ahli usul fiqh, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, ketetapan yang berkaitan dengan hukum. Materi selanjutnya ialah kedudukan as-sunnah. Seluruh ulama dan umat muslim telah menyepakati kedudukan as-sunnah dalam Islam ialah sebagai hukum kedua setelah Al-Quran. Keputusan ini juga didasarkan atas firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. As-sunnah adalah tuntunan yang berasal dari Rasulullah SAW, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menerima apa-apa saja yang telah diberikan Rasul dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Materi selanjutnya ialah fungsi sunnah. Fungsi sunnah yang pertama ialah menetapkan dan mengkokohkan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya perintah sholat, perintah zakat, puasa Ramadan, haji dan umroh, dan lain sebagainya. Yang kedua ialah berupa penjelasan secara merinci terhadap Al-Quran yang bersifat global, menafsirkan serta membatasi keumuman hukumnya. Misalnya merinci waktu sholat, jenis dan kadar ukuran nisab zakat, tata cara pelaksanaan haji dan umroh, ketentuan transaksi yang halal dan haram, dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah menetapkan suatu hukum yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Sunnah dalam aspek ini bersifat mandiri dalam menentukan hukum. Misalnya, hukum larangan memadu atau poligami antara dua saudara perempuan atau bibinya, keharaman binatang buas, haram busana sutra, dan perhiasan emas bagi pria. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran dan Sunnah merupakan sumber hukum Islam yang harus diikuti oleh umat manusia agar memperoleh petunjuk di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.